Oke, jadi di film ini menceritakan sosok perjuangan wanita setelah ditinggal suaminya meninggal, di mana ia harus menyelamatkan anak-anaknya dari kepunahan besar bumi, di mana laut yang semula penuh air kini menjadi dataran yang gersang dan panas. Dengan keadaan seperti ini, mereka harus tetap bertahan hidup dan bertahan dengan berbagai hal yang mengancam nyawa mereka. Bagaimana alur filmnya? Langsung saja kita cekidot. Di awal film memperlihatkan sebuah keluarga penuh cinta yang berlibur di Laut Karibia menggunakan kapal pesiar kecil miliknya. Keluarga bahagia ini terdiri dari pasangan suami istri yaitu Tom dan Julia beserta kedua anak mereka bernama Ben dan Casey. Mereka menyibukkan diri dengan memancing, mendengarkan musik, dan Julia yang asik berenang di tengah lautan. Ketika Julia sedang asik-asiknya berenang, ia sadar bahwa dirinya semakin jauh dari kapal dan terbawa oleh arus di dalam lautan. Dengan panik, ia pun hanya bisa berteriak. Tom yang mendengar teriakan istrinya lalu berusaha menolongnya. Ya, dengan tubuh yang kedinginan, Julia menjelaskan apa yang terjadi, dan Tom mengingatkan kepada mereka agar berhati-hati ketika berenang dan saling menjaga satu sama lain. Di tengah gelapnya malam dan dinginnya lautan, keluarga ini merayakan ulang tahun anak mereka, Ben yang genap berusia 13 tahun. Mereka saling memberikan hadiah demi Ben agar ia bahagia di ulang tahunnya. Tak lupa, Julia memberikan gelang keberuntungan agar selalu selamat. Untuk menyimpan momen bahagia ini, mereka pun berfoto. Di akhir perayaan, Casey mendapatkan video call pacarnya yang sedang berada di Miami, yang mengabarkan badai di sana, dan tiba-tiba sinyal mereka hilang. Dan ya, ketika itu pun Casey memberitahukan hal tersebut ke ayahnya, dan tiba-tiba rombongan paus mendekati kapal mereka karena mengikuti medan magnet bumi. Salah satu paus bergerak menyinggol kapal mereka dan baling-baling kapal pun rusak. Mau tidak mau, Tom harus memperbaikinya. Namun sial, bukannya berhasil memperbaiki, Tom justru mengalami luka robek di lengannya. Julia yang merupakan seorang dokter dengan mudah menjahit luka suaminya. Mesin kapal pun juga ikut mati dan mereka terjebak di malamnya lautan. Dengan keadaan ini, mereka terus mencari bantuan dengan sinyal yang ada. Tiba-tiba, dengan keadaan setengah panik, mereka dikagetkan dengan ya, itu sebuah meteor yang jatuh dan jatuh berulang kali. Dengan keadaan yang semakin panik, mereka berusaha menyalakan mesin darurat kapal. Salah satu meteor hampir mengenai mereka, dan mesin kapal yang berasap memungkinkan mereka untuk tidak bisa bergerak kemana-mana lagi. Setelah jatuhnya meteor, kondisi laut menjadi sangat tidak stabil dengan ombak yang sangat besar. Dan ya, yang bisa mereka lakukan adalah siaga dan menutup semua pintu kapal. Mereka terombang-ambing di dalam kapal yang menimbulkan Julia mimisan dan Casey yang muntah-muntah. Tom hanya bisa bertahan dan menyalakan flare, berharap mendapat bantuan. Dan pagi tiba, mereka dikagetkan dengan kondisi kapal hancur, ditambah berantakan. Dan ketika mereka keluar kapal untuk melihat keadaan yang ada, ya, lautan yang semalam dipenuhi ombak yang besar tiba-tiba mengering menjadikan dataran yang gersang. Tom masih tidak percaya hal ini terjadi. Ia menjelaskan kepada keluarganya bahwa kutub telah terbalik. Lautan berubah menjadi dataran kering dan kemungkinan dataran akan berubah menjadi lautan. Dan hal ini terakhir terjadi 700.000 tahun yang lalu. Casey yang mengetahui hal ini kaget dengan apa yang telah terjadi dan kemungkinan di Miami telah menjadi lautan dan pacarnya berada di sana.
Dengan tidak adanya sinyal, Tom masih berharap ada penyintas yang mengetahui keberadaan mereka. Ben tidak kalah ide. Ia menerbangkan balon ulang tahun, berharap ada orang yang mengetahui mereka, dan berjoget layaknya bocah umur 13 tahun yang selalu bahagia, tidak memikirkan beban layaknya orang dewasa. Dengan usaha yang terus dilakukan, Tom akhirnya mendapatkan sinyal dari seseorang yang bernama Nao, kapten dari kapal Shinkai yang sama terdampar ketika kapal miliknya menyelam. When the ocean retreated and submerged them. Have you come into contact with any other survivors? Dan Nao mengabarkan kemungkinan laut akan kembali dalam waktu seminggu. Tom meminta kepada Nao agar ia dan keluarga dapat ikut dengannya menggunakan kapal selam miliknya, karena kapal milik Tom sudah hancur. You can trust us. We really just want to... Look. Nao mengiyakan permintaan Tom, tetapi slot tempat kapalnya hanya untuk 3 orang, dan Nao mengirimkan koordinat titik lokasinya. Sedangkan diketahui, ternyata membutuhkan waktu 2-3 hari untuk perjalanan. Only the children. Ketika pagi tiba, Julia dan keluarga mulai mempersiapkan pembekalan untuk bergegas menuju kapal milik Nao. Dari kejauhan, Tom melihat seseorang dengan anjingnya. Tom bergegas menemui orang tersebut dengan membawakan air minum, berharap dapat menolongnya. Orang ini terlihat sangat aneh dan berbicara dalam bahasa asing. Tom lalu menawarkan air minum untuknya. Alih-alih mendapatkan balasan baik yang setimpal, Tom justru mendapatkan balasan yang seperti ini. Julia yang melihat suaminya dibunuh di depan matanya sendiri, berusaha berlari, menjauhi, dan orang ini mengejar Julia untuk membunuhnya juga. Dengan cepat, Julia menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi dan memberikan pistol flare untuk berjaga-jaga. Ia menggunakan pisau untuk melindungi dirinya sendiri dan bersembunyi di toilet kapal. Pria ini pun berhasil masuk dan mencari keberadaan Julia. Dan ya, Julia berhasil keluar kapal melewati celah toilet yang sudah rusak. Tidak lama setelah berhasil keluar, Julia dikagetkan dengan anjing milik pria tersebut dan menyerangnya. Dengan menggunakan pisau yang Julia bawa, ia berhasil membunuh anjing itu. Pria aneh ini mengetahui anjing miliknya mati, menjadi geram dan berusaha menemukan Julia. Dengan tangan yang terluka, Julia kembali memasuki kapal. Namun naas, ia tertangkap oleh pria ini dan mengalami KDRK, kekerasan dalam rumah kapal. Dengan melihat kondisi ibunya yang hampir mati, Casey menembakkan pistol flare yang ia bawa ke pria ini. Hal ini juga menimbulkan kebakaran di dalam kapal. Dengan keadaan genting, Julia membawa titik koordinasi dan pembekalan yang ada. Mereka lalu bergegas pergi meninggalkan kapal yang semakin terbakar dan meratapi kepergian Tom yang mati mengenaskan. Pria ini ternyata masih selamat dan bisa keluar kapal. Julia yang menyadari hal ini bergegas pergi menjauhi. Kapal yang menjadi tempat mereka sebelumnya kini benar-benar terbakar dan hancur. Julia dan anak-anaknya berhasil lolos dari pria ini dan terus berlari menjauhi. Dengan sedikit rasa lelah, mereka beristirahat sebentar
dan Ben yang nampak masih belum ikhlas kehilangan sosok ayahnya. Pria aneh itu diduga datang karena balon yang Ben terbangkan dan Ben merasa sangat bersalah karena ulahnya membuat pria aneh bisa menemukan mereka. Ibunya terus memotivasinya agar tidak terus terlarut dalam kesedihan Ça a rien à voir avec toi, t'as compris? dan melanjutkan perjalanan. Tanpa Julia sadari, ternyata pria aneh ini terus mengikuti mereka. Laut benar-benar menjadi tanah yang gersang, layaknya seperti sebuah gurun dengan panasnya matahari yang semakin terik. Biota laut seperti ikan dan hiu yang terlihat terdampar. Julia akhirnya menyadari bahwa pria aneh ini mengikuti mereka dan berlari menjauhi sejauh-jauhnya dari pria yang menghabisi nyawa suaminya itu. Ketika sudah merasa aman dari kejaran, mereka kembali beristirahat dan Ben terlihat lemas karena efek dehidrasi. Botol air minum yang mereka bawa pun tumpah karena Casey yang menutup kurang rapat ketika mereka berlari. Pertengkaran pun tidak bisa dihindarkan karena dengan kondisi yang sulit untuk mereka hadapi dan berbagai masalah yang mereka temui. Julia dan anak-anaknya tetap kembali melanjutkan perjalanan, dan di situ ia melihat sebuah bangkai pesawat, di mana itu bisa menjadi tempat aman sementara untuk mereka beristirahat. Dengan memandangi sebuah foto keluarga saat merayakan ulang tahun, Julia kembali mengingat sosok suaminya Tom yang sudah meninggal. Ia lalu bercerita kepada Casey ketika momen pertemuan pertama kalinya ia dengan Tom yang merupakan pasien rumah sakitnya dulu dan jatuh cinta terhadap Tom. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Julia selalu teringat kata-kata mendiang sang suami, yaitu bahwa setiap masalah pasti punya solusi. Julia dan Casey pun kembali akur lagi atas kejadian yang menimpa mereka. Malam tiba, Casey terbangun dari tidur lelapnya karena merasa ada yang ingin dikeluarkan dari tubuhnya. Ya, dengan posisi jongkok, ya kali dalam posisi berdiri, Casey membuang hajatnya. Ketika sedang asiknya menuntaskan pembuangan hajatnya, tiba-tiba pria aneh ini kembali datang dan akhirnya, saking gemasnya, Julia berhasil membunuh pria aneh ini. Pagi pun tiba, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun dikagetkan dengan jasad pria aneh ini yang mengalami keanehan, di mana tubuh pria ini mengalami kerobekan di setiap dagingnya. Tidak hanya itu, muncul kepiting di wajahnya, dan apakah ini juga dinamakan azab? Julia dan anak-anaknya kembali mencari titik keberadaan kapal selam milik Now. Masalah kembali muncul ketika Ben mengalami dehidrasi dan ia meminum sisa air laut yang tergenang, di mana air itu sudah tercampur oleh bakteri karena ikan yang membusuk. Benar saja, kondisi Ben semakin parah. Julia lalu membangun sebuah kemah dengan menggunakan barang yang terdampar seadanya. Mereka mengumpulkan satu demi satu, lalu menumpuknya menjadi sebuah tenda. Akhirnya, dengan background Julia yang merupakan seorang dokter, ia menyuntikkan obat untuk Ben agar lekas membaik. Dan mereka kembali bermalam di tengah lautan yang mengering. Ketika Ben dan Casey sedang tidur, Julia mendengarkan suara yang aneh dari luar. Ia lantas mencari sumber suara tersebut. Suara semakin terdengar lebih jelas. Julia memutuskan untuk membangunkan anak-anaknya dan bergegas berlari mencari tempat yang lebih aman. Mereka kemudian melihat kapal kontainer yang terdampar dan menuju ke sana. Ternyata di sana juga terdapat orang yang masih hidup. Sayangnya, orang-orang ini tidak mau menolong Julia dan anak-anaknya. Mereka justru pergi dan menutup diri di dalam kontainer. Dan ya, ternyata suara aneh ini berasal dari gerombolan kepiting yang sangat banyak dan berhasil melukai kaki Julia.
Dengan kondisi badan Julia yang sangat lemah dan kaki yang terluka dalam, ia hanya bisa membalutnya dengan kain untuk menghentikan pendarahan. Namun dalam kondisi ini, tubuh Julia sudah tidak kuat menahan dan akhirnya ia jatuh pingsan. Casey dan Ben melihat ibunya seperti ini tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya, Julia terbangun, di mana anak-anaknya tidak ada di dekatnya. Ditambah lagi, badai angin pun datang. Dengan kaki yang terluka, ia mencari keberadaan Casey dan Ben dengan berteriak. Casey pun akhirnya datang dan ia ternyata sedang mencari bantuan, namun tidak ada siapa-siapa. Mereka mengambil senjata yang masih ada dan mengumpulkan peluru yang tersisa. Dengan luka yang masih terbuka lebar, Julia membakar lukanya dengan harapan segera mengering dan agar tidak infeksi. Mereka mengumpulkan air minum yang masih bisa digunakan untuk pembekalan perjalanan. Ketika Julia dan anak-anak mencari barang yang masih bisa digunakan, ia menemukan sebuah walkie-talkie yang masih bisa berfungsi. Seketika, ia mencari saluran untuk bisa terhubung dengan Nao. Julia pun mengabarkan bahwa ia kehilangan peta navigasi dan Nao mengabarkan bahwa laut akan tiba lebih cepat daripada perkiraan, yaitu beberapa jam lagi. Nao memberikan titik koordinasi dengan menggunakan flare. Seketika, Julia dan anak-anaknya bergegas menuju tempat keberadaan Nao. Mereka sudah menemukan titik Nao berada, namun akses menuju ke tempat itu melewati jalan yang terjal dan masuk ke dalam celah-celah batu. Mereka tidak punya cara lain selain melewatinya. Ketika sedang berjalan melewati celah-celah batu, masalah kembali muncul ketika mereka harus menghadapi longsornya batuan dari atas. Sialnya, Julia kembali berpisah dengan anak-anaknya karena reruntuhan batu yang menghalangi jalur mereka. Dengan kondisi kaki yang tidak bisa diharapkan kembali, Julia menyuruh anak-anaknya pergi untuk meninggalkannya karena dataran akan menjadi laut dalam beberapa jam lagi. Dengan terpaksa, Casey dan Ben pun akhirnya menuruti perintah ibunya. Dengan terus berlari, Casey dan Ben akhirnya telah sampai di kapal selam milik Nao, di mana Casey mendapati Nao yang terluka parah akibat serangan rombongan kepiting semalam, dan mengakibatkan ia tidak bisa bertahan terlalu lama. Casey yang mengetahui hal ini tidak pandang menyerah. Ia kembali menjemput Julia dengan harapan bisa selamat bersama-sama. Sungguh sangat sedih kejadian yang dialami seorang Julia, di mana ia kehilangan suaminya dan kali ini harus berpisah dengan anak-anaknya. Terlebih lagi, tidak begitu lama, datang sekerumpulan kepiting yang seperti sebelumnya menyerang Julia. Dengan shotgun yang ia bawa, Julia berusaha membunuh para kepiting. Namun karena jumlah yang terlalu banyak, ia pun kehilangan banyak peluru dan tidak punya lagi untuk digunakan. Akhirnya, Casey pun datang dalam waktu yang tepat, di mana ia berusaha menarik ibunya untuk memanjat ke atas. Mereka berdua terus berlari dan memanjat menghindari serangan para kepiting, dan akhirnya Julia dan Casey pun sampai di kapal selam, di mana Nao sudah tidak bernyawa lagi, dan mereka masuk ke dalam kapal. Ya, benar saja seperti dugaan. Tidak begitu lama, laut kembali datang dalam skala yang besar. Mereka segera memakai sabuk pengaman dan bersiap-siap untuk menghadapi goncangan yang sangat besar. Akhirnya, mereka berhasil bertahan dari goncangan yang besar dan membuka pintu kapal. Julia dan anak-anaknya berhasil selamat dan ternyata mereka telah sampai di tepian kota di mana kondisi kota sudah hancur dan luluh lantah. Selesai. Itulah ending yang sangat mengharukan. Pesan yang dapat kita ambil adalah ketika kita bertemu orang yang baru pertama kali kita kenal, berhati-hatilah dan tetap waspada. Bahwasanya kita tidak tahu sejatinya orang tersebut dan bisa saja mencelakakan kita. Film ini juga memberikan pesan bahwa perjuangan sosok ibu dalam menyelamatkan anak-anaknya, di mana ia harus mempertaruhkan nyawanya
demi kelangsungan hidup sang anak. Dan selagi kita mempunyai seorang ibu, maka berbaktilah. Saya admin, mewakili jajaran outsourcing undur diri. Becik ketitik, ala ketara, menawi lepat, kulo nyuwun pangapura.